Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua yang menyaksikan ya. Perkenalkan, nama saya Aika Regina Anugrah, NIM 185221162 dari AKS 5E. Pada kali ini, saya akan membahas tentang hasil observasi yang telah saya lakukan di PT Anugrah Adi Wibawa. Yang akan saya bahas di presentasi kali ini, yang pertama ada introduction, ada problemnya, solution, dan selesai. Untuk introduction-nya itu berisi tentang penjelasan dari bisnis ini, bergerak di bidang apa, dan latar belakangnya seperti apa. Kemudian yang kedua itu ada problem. Problem ini adalah masalah. Jadi di dalam apa sajakah kendala yang muncul di saat bisnis ini berlangsung, yang sebulan ini atau 2 bulan ini sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga itu ada solutionnya. Jadi akan diberitahukan tentang solusi dari problem atau masalah yang muncul di perusahaan tersebut. Baik, untuk yang pertama itu adalah introduction atau perkenalannya. PT Anugrah Adi Wibawa. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2015 dan mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2016. Nah, perusahaan ini bergerak pada bidang barang dan jasa. Lokasi dari perusahaan ini adalah di Perumahan Titian Indah, Jalan Titian Asri Raya, Blok Indah, nomor 8, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Unit usaha dari perusahaan atau apa yang diperjualbelikan di dalam perusahaan ini itu adalah yang pertama, ada pengadaan barang. Pengadaan barang atau penjualan barang. Penjualan barang yang dilakukan dalam perusahaan ini ada ATK atau alat tulis kantor, barang cetakan, komputer, laptop, dan aksesorisnya, barang inventaris, serta buku pelajaran. Yang kedua itu ada jasa perbaikan. Jasa perbaikannya itu perbaikan jaringan, komputer atau laptop, gedung, instalasi listrik, dan renovasi. Dan jasa yang ketiga itu ada konsultan manajemen, jadi bisa di event organizer, membuat software aplikasi untuk manajemen, training, dan ada tour and travel. Kita masuk ke bab yang keduanya, yaitu problem. Untuk masalah umum yang dihadapi untuk beberapa bulan terakhir itu, ketika saya mau mewawancara, hasilnya adalah pandemik COVID-19. Sedangkan untuk internal dari PT Anugrah Adi Wibawa sendiri mengalami masalah itu. Yang pertama, ordernya menurun. Karena PT Anugrah Adi Wibawa ini menyediakan seperti tempat fotokopi, dan kebetulan bermitra di tempat-tempat seperti sekolah. Dan pada masa pandemi ini sekolah tutup, sehingga order dari pelanggan itu menurun. Karena order menurun, maka profit pun tidak mencapai target yang telah ditentukannya. Sehingga hal ini membuat sedikit membingungkan untuk bagaimana cara tetap hidup di masa seperti ini, di masa saat ordernya menurun, profit juga harus tetap di rumah, membuat beberapa orang jarang sekali merenovasi rumahnya, karena rumahnya yang sekarang itu adalah tempat ia bekerja, tempat ia bersekolah, tempat ia melakukan segala aktivitas itu sekarang ada di rumah karena pandemik ini. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga itu adalah investor yang sulit didapat di masa pandemik. Sama halnya dengan PT Anugrah Adi Wibawa, kebanyakan PT itu pasti sulit untuk mendapatkan pendapatan, sehingga ketika PT Anugrah Adi Wibawa ini mencari investor dan bahkan sudah mencari sampai memasukkan SPK atau MOU yang sudah dimasukkan ke perusahaan-perusahaan, tapi sampai sekarang tidak ada kabar bahwa SPK tersebut atau MOU tersebut diterima.
sehingga ini menjadi permasalahan internal dari PT Anugrah Adiwibawa sendiri. Kemudian ada solusinya yang dapat diberikan, yaitu dengan CVP analysis atau analisis CVP. Analisis CVP ini adalah cost, volume, profit. Nah, itu adalah alat untuk membuat perencanaan dana dan analisis CVP atau cost, volume, profit adalah alat untuk membuat perencanaan dan keputusan. Pada analisis ini lebih ditekankan kepada hubungan nyata dari biaya, kuantitas terjualnya, beserta harganya. Sehingga hal ini dapat menyatukan semua informasi keuangan perusahaan. Nah, biasanya CVP analysis ini akan mengidentifikasi tentang tingkat atau besarnya dari suatu masalah yang terjadi di setiap divisi atau fungsi manajemen dari perusahaan tersebut. Nah, mungkin dengan ini PT Anugrah Adiwibawa dapat lebih meningkatkan, yang pertama lebih bisa mengambil keputusannya apa yang harus dilakukan agar investor tertarik dengan perusahaannya, yaitu kemungkinan dengan melakukan evaluasi tentang perusahaannya, tentang profitnya, pendapatannya, sehingga investor akan lebih tertarik dengan apa yang sudah didapatkan oleh PT Anugrah Adiwibawa itu sendiri gitu. Dengan CVP ini juga PT Anugrah Adiwibawa dapat lebih mudah untuk mengambil keputusan manajemennya. Nah, apa sih yang dapat dilakukan, yang harus dilakukan ketika melakukan analisis CVP ini yang mungkin dapat membantu? Yang pertama adalah menargetkan per hari ataupun per bulan produk yang harus terjual serta target penggunaan jasa-jasa yang terdapat di perusahaan PT Anugrah Adiwibawa. Jadi di setiap harinya atau di setiap bulannya itu sudah ada target produk. Oh, misalkan di bulan ini produk yang harus terjual adalah 50 ATK atau jasa yang harus diberikan adalah sekitar 20 orang untuk satu rumah yang akan direnovasi atau 3 laptop perharinya untuk diperbaiki. Itu semua merupakan target per hari agar dapat hal ini dapat membuat perusahaan melampaui target profitnya. Yang kedua, menargetkan pendapatan yang menargetkan pendapatan yang dibutuhkan guna mencapai target profit yang diinginkan. Yang ketiga, menerapkan CVP dalam perhitungan multiple produk atau jika perusahaan ini memiliki banyak produk yang diperjualbelikan, maka bisa menerapkan CVP ini. Tuh. Yang keempat, menyiapkan grafik volume laba dan biaya laba rugi atau jadi menyiapkan grafik volume profit dan grafik cost volume profit, dan kemudian dijelaskan bagaimana masing-masing grafik tersebut. Lalu yang kelima, memberikan penjelasan mengenai dampak risiko, ketidakpastian, dan perubahan variabel pada analisis CVP ini. Yang keenam, diskusikan bersama dengan fungsi-fungsi manajemen yang ada. Dalam PT Anugrah Adiwibawa sendiri itu memiliki beberapa jabatan atau fungsi manajemennya. Yang pertama ada direktur, ada manajer marketing, dan untuk lebih lengkapnya, saya akan menampilkan beberapa cuplikan tentang wawancara yang saya lakukan, dan kebetulan yang saya lakukan ini hanya berupa rekaman suara. Dan semoga hal ini dapat sedikit membantu tentang bagaimana perusahaan PT Adiwibawa ini
berusaha untuk memulihkan bisnisnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendala yang biasanya dialami saat PT Anda sedang berlangsung? Kendala ya ordernya, terkadang ordernya itu kita tidak bisa memenuhi karena posisi di lapangannya memang barang sedang tidak ada. Jadi antara spesifikasi yang diminta oleh pelanggan, kita tidak bisa memberikan dengan tepat waktu, ini kadang-kadang jadi kendala. Apakah itu berpengaruh terhadap profitnya yang didapat oleh perusahaan? Oh iya, jelas. Karena kita kan mengutamakan pelanggan, jadi kalau ke pelanggannya belum mendapatkan barang yang diinginkan, ya kita juga menjadi belum terjadi transaksi, sehingga tentu tidak ada profit yang kita ambil.